Pada zaman dahulu, masyarakat Kadasan Dusun pernah menderita kelaparan yang hebat. Situasi itu menggerakkan Kinorohingan atau The Supreme Being untuk mengorbankan anaknya, Huminodun. Dari substansi-substansi tubuh Huminodun yang dikuburkan, tumbuhlah berbagai tanaman seperti padi, jagung, ubi, dan tanaman lainnya. Ritual-ritual dalam Tadau Kaamatan juga menjadi bagian dari permintaan Huminodun pada ayahnya, Kinorohingan. Di sisi lain, upacara ini juga merupakan ungkapan syukur, hormat, dan penghargaan terhadap Huminodun. Ritual ini biasanya dilakukan oleh Bobolian atau Bobohizan. Mereka adalah ahli ritual yang mampu menghafal 1000 sampai 3000 mantra. Tadau Kaamatan dapat diamati dalam 6 tahap upacara. Upacara yang pertama ialah Kumogos. Sebelum panen dimulai, seorang Bobohizan atau Bobolian akan memilih dan mengikat 7 batang padi terbaik dari sebidang sawah. Padi ini hanya akan dipanen setelah petak sawah tertentu telah dipanen seluruhnya. Ketujuh batang padi ini kemudian akan disebar di seluruh area persawahan. Ini adalah isyarat untuk memberitahu roh-roh lain yang mungkin ada di antara sawah agar tidak mengganggu proses pemanenan. Yang kedua, upacara Kumotop. Dari daerah yang belum panen, Bobohizan atau Bobolian akan memilih 7 batang padi terbaik. Batang yang terpilih kemudian diikat menjadi satu dan ditempatkan dalam tadang atau sejenis keranjang untuk menyimpan nasi. Jika melihat tahap-tahap ritual menurut Arnold van Gennep, maka upacara 1 dan 2 ini masuk dalam tahap separasi. Tahap yang ketiga adalah upacara posisif. Bobohizan atau Bobolian akan pergi ke gubuk padi bersama dengan 7 batang padi yang telah diikat dan diletakkan di tadang tadi. Sambil melafalkan mantra, ia mengeluarkan seikat batang padi dan memasukkannya ke dalam tiang bambu yang disimpan di tangkop atau lumbung padi yang besar. Tahap yang keempat, upacara Poi'ip. Di lumbung padi, Bobohizan atau Bobolian dengan hati-hati mengeluarkan padi ke dalam tangkop. Tahap yang kelima, upacara Magavau. Ini adalah upacara terpenting dalam rangkaian acara festival panen. Upacara ini berfokus pada restorasi babazon yang hilang, mungkin hanyut oleh banjir, dibawa burung, atau jatuh saat proses panen. Jika melihat tahap-tahap ritual menurut Arnold van Gennep dan Victor Turner, maka upacara ketiga sampai kelima ini berada pada tahap liminalitas. Tahap yang terakhir adalah upacara Humabot. Tahap ini berisi kemerian dan hiburan, berbagai hiburan dan kegiatan bersama. Dan puncak acaranya adalah pemilihan Uduk Ngadau atau Ratu Cantik. Uduk Ngadau melambangkan Huminodun, putri Kinohingan yang dikorbankan. Jika melihat tahap-tahap ritual menurut Arnold van Gennep, maka tahap yang keenam ini merupakan tahap inkorporasi. Dengan melihat awal mula munculnya Tadau Kaamatan, kita dapat melihat bahwa dalam peristiwa tumbuhnya padi, jagung, ubi, dan tanaman lainnya dari kuburan Huminodun, tentu secara manusiawi mereka merasa kagum. Rasa yang menjadi bagian dari kekaguman mereka ini juga termasuk dalam pemikiran Rudolf Otto yang memandang bahwa agama sebagai emosi yang khas, yaitu tremendum et fascinosum, sesuatu yang misterius yang sekaligus menakutkan tapi juga mempesona. Namun dalam konteks masyarakat Kadasan Dusun hanya ada rasa kagum. Di dalam masyarakat Kadasan Dusun, kita dapat melihat bahwa dari fenomena kosmologis ini tampak bahwa mereka melihat bukti adanya sang ada yang ultimate seperti yang dipikirkan oleh Aristoteles
Anselmus, Thomas Aquinas, dan David Hume tentang The Original Cause. Mereka memandang bahwa Kino-Rohingyan adalah penyebab awal yang membuat hal-hal yang ada di dunia ini bisa ada, seperti manusia, padi, jagung, dan ciptaan lainnya. Selain itu, kita juga dapat melihat bahwa mereka juga memiliki bukti tentang adanya Sang Ada yang ultimate melalui kehadiran mujizat. Mujizat ini terjadi melalui Kino-Rohingyan yang mengorbankan anaknya. Setelah anaknya dikubur, dari kuburannya tumbuh berbagai tanaman yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Kadasan dusun. Di sisi lain, kita juga dapat melihat bukti adanya Sang Ada yang ultimate dalam masyarakat Kadasan dusun melalui bukti ontologis seperti yang dipikirkan oleh Anselmus, Deka, Duns Scotus, dan Plato. Mereka memandang bahwa Kino-Rohingyan adalah pencipta, sedangkan yang ada dan kelihatan di dunia ini adalah ciptaan. Semua ciptaan ini pasti ada yang menciptakan. Tanpa dia atau Sang Ada yang ultimate, yang lain tidak mungkin ada.